Datuk itu adalah pemimpin setiap suku yang tertinggi. Jadi Datuk itu adalah tempat bertanya daripada Cucung Kemenakan. Keberadaan Datuk itu sangat perlu dalam kehidupan Cucu Kemenakan di Desa Kotostajo. Datuk merupakan gelar bagi orang yang dihormati atau yang ditinggikan di kenegerian Sentajo. Ada 4 datuk di kenegerian Sentajo ini dengan gelar dan suku yang mereka pimpin. Di antaranya Datuk Sandaro untuk suku Caniago, Datuk Penghulu Malin untuk suku Paliang, Datuk Penghulu Bungsu untuk suku Melayu, dan Datuk Penghulu Kayo untuk suku Patopang. Kami sebagai pemuda, karena kalau tengok kayu inilah payah, jadi di hutan lindung kan ada kayu. Jadi maksud kami Pak Kades, jadi kami sebagai pemda minta izin. Biasanya, segala kebijakan yang menyangkut adat istiadat dan budaya diputuskan melalui musyawarah yang dipimpin oleh para datuk. Mano kayu terima awak perlu dari dapat awak nak. Oh iya, Tambah jadual nak. yo. Tapi tidak akan selesai deh. Apa lo pemerintah desa lo? Yo. Pemerintah desa lo apa sampai kalau kada tuh aduh. Oh, betul. Mutuslah pemuda dulu, ketua pemuda. Oh, Untuk menyusul datuk lo. oh, betul. Kau jopi Robert. Kita mikir sama nih. Ya. Kita selalu. Sama seperti pemimpin dalam sebuah daerah, datuk juga mempunyai tanggung jawab yang besar menjaga nama baik sukunya. Terutama dalam merangkul anak cucu serta kemenakan agar tetap memegang erat adat dan budaya dari leluhur mereka. Inyo nak buat jadual. Buat jadual ditengok kakek kemudian kaulah godang biaya. Ini ada rimbo Pak Wali ketua BPT Inyo. Pembaran tadi. Abang aku kan cari kayu di awak go. Jadi Datuk itu adalah tempat bertanya daripada Cucung Kemenakan. Kalau ada yang masalah tidak selesai, itu bertanya pada Datuk untuk menentukan, memutuskannya.
Gontil dan takkan putih, itulah Datuk memutuskan. Kata tadi ada masalah, hukumnya Datuk itu memutuskan secara adil. Secara adil, seadil-adilnya. Dan setiap suku itu ada punya wilayah di Sentajo tuh. Kalau suku Peliang itu kalau dibawa ke desa kini, desa Sentajo itu ada desa Koto dan desa Kampung Baru. Itu yang punya wilayah adalah Datuk Pengulu Malin, suku Peliang. Kalau Datuk Pengulu Bongsu itu daerah desa Muaro. Datuk Sendaro itu adalah Caniago, itu daerahnya desa Pulau Kamang. Kalau Datuk Pengulu Kayo, Patopang itu wilayah daerah Pulau Kopong. Jadi ada bagi. Jadi setiap kalau ada yang orang tu dicontohkan, orang memasuk suku ke suku Patopang, itu adalah diundang para datuk mulai dari tua kampung, Dubalang, Menti, Pengulu, termasuk imam dan kadi. Imam dan kadi itu orang 20, imam kukali bagai kan gitu. Di situ diadakan perkumpulan di rumah Godang Mano. Supaya adat awak jangan hilang, harus dilestarikan sampai kita apui. Tapaso ikut de cucung kemenakan dah ada. Awak poi cucung kemenakan membiang alai. Itu tak bisa dihilangkan adat ketua. Nah tu, itu termasuk rumah Godang. Kalau rumah Godang lancur tu hilang adat, mau hilang deh. Aku betul masuk tu. Dia orang pun selesai nak. Lah selesainya, alhamdulillah. Kita malah kita pergi sembahyang. Ibadah tetaplah menjadi yang utama di kenegerian Sentajo, sehingga segala kebijakan dan keputusan tidak boleh bertentangan dengan agama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suasana harmonis, alam yang bersahabat sangat terasa di kenegerian Sentajo ini, karena memang adat istiadat dan budaya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Bahkan banyak warisan budaya yang bernilai tinggi di desa Koto Sentajo masih berdiri kokoh. Seperti rumah adat atau mereka biasa menyebutnya rumah Godang. Rumah-rumah ini sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu.
dan setiap suku mempunyai rumah godang dengan bentuk dan coraknya masing-masing. Tidak asal ditempati, ada ketentuan dan syarat rumah godang ini boleh dihuni oleh warga. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan dari para datuk di setiap suku. Selain datuk, tungganai menjadi salah satu bagian dari struktur adat yang memegang kunci sekaligus bertanggung jawab atas segala sesuatu tentang rumah godang. Kalau tentang rumah adat, itu kita kan ada punya tangganai. Tangganai itu tugasnya itulah untuk mengontrol sehari-hari. Dari tangganai itu ada 2 kampung. Dari 2 kampung itu ada berapa rumah godang. Kan itu, itulah berjenjang. Itulah benar kan berjenjang naik, berjenjang turun. Kalau di Kenegrian Sentajo, setiap hari raya, yaitu hari raya kedua, itu kan cucu kemenakan dengan para ninik mama itu kan berkumpul di rumah adat itu sendiri. Disitulah tangganai memaparkan berbagai program untuk rumah adat itu sendiri. Jadi di hadapan para ninik mama, cucu kemenakan, tungganai lah yang berdiri memaparkan program untuk kedepannya, untuk tahun berikutnya. Jadi pertama yaitu setiap rumah adat yang ada di Kenegrian Sentajo ini itu ada rantam wajib namanya. Jadi berdasarkan rantam wajib tersebut untuk membangun rumah adat. Mungkin memperbaiki atau merenovasi rumah adat itu sendiri. Jadi tungganai lah yang bahkan setiap minggu ataupun sekali sebulan dia harus meninjau rumah adatnya itu sendiri. Jadi dia melihat bagaimana kondisi rumah adat itu, kemudian dia akan memprogramkan pada pertemuan-pertemuan tertentu, termasuklah pertemuan setiap tahunnya di rumah adat itu. Dinamakan rimbo simpan namanya. Bukan Talindung dulu. Lebih kurang tahun 1962 dipindahkan ke Talindung. Banyak hektarnya lebih kurang 4.752. Kini berjumpa 3.300 ini. Hutan adat Rimbo Sentajo juga menjadi salah satu warisan leluhur yang sampai saat ini masih terjaga kelestariannya. Hutan dengan luas 1.297 hektar ini tersebar di beberapa wilayah, termasuk di Desa Koto Sentajo. Di hutan ini hidup beragam jenis flora dan fauna. Dengan usia ada yang sudah mencapai ratusan tahun.
Meskipun kaya akan flora dan fauna, namun isi dari rimba ini tidak boleh asal diambil. Tentu saja harus ada izin dari para datuk dengan keperluan tertentu. Mengambil kayu untuk jalur mini, jalur kecil, utang tuh. Ini dulu tersimpan untuk masyarakat, bukan untuk orang luar. Kalau kini kalau banyak orang luar masuk, ambil kayu dulu, nah ada ambil kayu dulu. Itu godang-godang kayu dulu, kini enggak lah. Godang-godang longan, kok, itulah dia ambil orang kini tuh. Nah tuh, kalau dulu enggak, gunanya dulu untuk orang Marando, Tino Rando. Dia tak suaminya. Yang kedua untuk mensoji. Yang ketiga untuk rumah godang. Tidak hanya sebagai pemimpin adat, datuk merupakan mitra bagi pemerintahan desa. Keberadaan mereka sangat dirasakan dampaknya dalam mengayomi masyarakat. Bahkan, segala keputusan yang menyangkut adat tidak bisa diputuskan oleh pihak desa sendiri, harus dimusyawarahkan dengan para datuk. Peran datuk atau dampaknya dalam pemerintahan Desa Koto Setajo, datuk ini sebagai mitra dan pengayom. Mitra, ada hal-hal yang bisa diputuskan dalam cucu kemenakan atau kepemudaan, seperti minta kayu jalur, nah, itu perlu keputusan sama-sama dengan pemerintahan desa dengan datuk. Dalam mengayomi datuk itu ada hal-hal genting persoalan cucu kemenakan dalam pernikahan. Kami pemerintahan desa itu harus meminta surat dari datuk atau dari mama. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan peranan datuk di pemerintahan Desa Koto Setajo. Tidak selamanya datuk itu menjabat. Ada masa dan pergantiannya, baik itu karena sudah termakan usia ataupun meninggal dunia. Generasi saat ini merupakan harapan dari para datuk-datuk di Desa Koto Sentajo, karena mereka tidak ingin budaya adat dan tradisi yang telah menjadi warisan turun-temurun hilang hanya karena perubahan zaman. Kalau pergantian sistem adat di Negeri Sentajo, pergantian itu dari istilah pepatah adat dari dari mamak turun ke kemanakan. Itu apabila setelah dia meninggal baru ada penggantinya. Tapi kalau yang masih hidup, itu tidak bisa mengadakan pertemuan atau diundang atau secara adat, itu ada perwakilannya disuruh. Yang pastinya, mereka ingin datuk ini akan tetap ada selamanya. Karena masih adanya datuk menandakan bahwa suku mereka masih ada sampai sekarang, baik di Kenegerian Sentajo maupun di Kuantan Singgingi dan Provinsi Riau.